Aku tidak pernah membayangkan hari paling membahagiakan dalam hidupku justru menjadi awal dari kehancuran rumah tanggaku. Saat perlahan membuka mata setelah operasi sesar, rasa nyeri di perutku bahkan belum sempat kurasakan sepenuhnya. Hal pertama yang kucari bukan diriku sendiri, melainkan suamiku. Aku ingin melihat wajahnya saat pertama kali menyambut anak kami. Aku ingin mendengar ucapannya bahwa semua pengorbananku tidak sia-sia. Selama 9 bulan aku menjaga kandunganku dengan hati-hati. Aku rela berhenti dari pekerjaanku agar bisa fokus menjaga kehamilan yang sudah kami nanti hampir 5 tahun lamanya. Berkali-kali aku berkata pada diriku sendiri, asal bayi ini lahir dengan selamat, semua rasa sakit pasti akan terbayar. Namun harapan itu hancur hanya dalam hitungan detik. Bu, operasinya berjalan lancar. Bayinya sehat. Suara perawat terdengar lembut di telingaku. Aku mencoba tersenyum meski bibirku terasa kering. Anakku, mana anakku? Perawat mengangguk pelan lalu menggeser ranjang bayi kecil ke samping tempat tidurku. Tubuh mungil itu sedang terlelap. Kulitnya kemerahan. Jemari kecilnya bergerak pelan. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Itu anakku. Tanganku bergetar ingin menyentuh pipinya, tetapi efek obat bius membuat tubuhku masih sulit digerakkan. Mataku segera mencari seseorang. Mas Arga mana? Perawat menoleh ke arah pintu. Suami ibu ada di luar sejak tadi. Dadaku langsung terasa hangat. Aku membayangkan Arga pasti menangis bahagia. Selama ini dialah yang paling sering mengusap perutku setiap malam. Dialah yang selalu berkata tidak peduli anak laki-laki ataupun perempuan, yang penting ibu dan bayinya sehat. Aku percaya semua itu. Aku benar-benar percaya. Pintu kamar perlahan terbuka. Arga masuk dengan langkah pelan. Wajahnya datar. Tidak ada senyum. Tidak ada mata yang berkaca-kaca. Tidak ada tatapan penuh rasa syukur seperti yang selama ini kubayangkan. Ia hanya berdiri beberapa langkah dari ranjangku. Tatapannya bukan kepadaku. Bukan pula kepada bayi kami. Ia justru memandang ke arah jendela. Mas. Suaraku lirih. Ayo lihat anak kita. Ia tidak bergerak. Aku memaksakan senyum meski rasa nyeri mulai menjalar di seluruh perutku. Lucu, kan? Mirip siapa menurutmu? Masih tidak ada jawaban. Ruangan mendadak terasa begitu sunyi hingga suara monitor di samping tempat tidur terdengar semakin keras. Perawat saling berpandangan sebelum akhirnya keluar meninggalkan kami berdua. Aku mencoba mengangkat tanganku. Mas gendong dia, dong. Dari tadi pasti dia nunggu ayahnya. Arga akhirnya menoleh. Tatapannya dingin. Sangat dingin. Tatapan yang belum pernah kulihat selama kami menikah. Ia mendekat. Bukan ke arah bayi. Melainkan ke arahku. Aku tersenyum kecil. Berharap ia akan mencium keningku seperti biasa. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuat napasku seolah berhenti. Kamu tahu kenapa aku nggak mau lihat bayi itu? Aku mengernyit. Apa maksudmu? Ia menghela napas panjang, lalu menatap bekas infus di tanganku. Kamu bahkan gak bisa jadi wanita sempurna. Aku terpaku. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku belum sempat memahami maksudnya. Air mataku mulai menggenang. Mas, aku gak ngerti. Arga tertawa pelan. Tawa yang sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Perempuan lain bisa melahirkan normal. Kamu malah harus dioperasi. Rasanya seperti ada sesuatu yang diremas di dalam dadaku. Aku menoleh ke arah bayi kami. Anak itu bahkan belum membuka mata. Belum 1 jam mengenal dunia. Tapi ayahnya sudah menolaknya. Aku menggigit bibir agar tangisku tidak pecah. Dokter bilang ini demi menyelamatkan bayi kita. Itu alasan. Jawabannya memotong ucapanku. Kamu tetap gagal. Aku menundukkan kepala. Aku memang pernah mendengar orang-orang berkata bahwa perempuan yang melahirkan normal lebih hebat. Tetapi aku tidak pernah menyangka kalimat seperti itu justru keluar dari mulut suamiku sendiri, tepat ketika jahitan operasi di perutku bahkan belum sempat mengering. Aku mencoba menguatkan diri. Yang penting anak kita selamat, Mas. Ia menggeleng pelan, lalu mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan seluruh hidupku. Aku sudah nggak butuh anak itu. Darahku seperti berhenti mengalir. Maksudmu apa? Arga menatapku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Selingkuhanku sudah memberiku putra. Aku merasa dunia berhenti berputar.
Suara monitor berubah menjadi dengungan yang memekakkan telinga. Aku menatap wajahnya bergantian dengan wajah bayi mungil di sampingku. Tidak. Aku pasti masih setengah sadar. Ini pasti mimpi. Ini pasti efek obat bius. Mana mungkin laki-laki yang menggenggam tanganku saat akad nikah. Laki-laki yang menangis ketika pertama kali tahu aku hamil, kini berdiri di depanku dan mengaku lebih memilih perempuan lain tepat di hari anak kami lahir. Aku ingin bertanya. Aku ingin berteriak. Tetapi bibirku hanya bergetar. Saat itulah pintu kamar perlahan terbuka. Seorang perawat masuk membawa obat. Ia berhenti melangkah ketika mendengar kalimat terakhir Arga. Wajahnya berubah pucat. Tatapan kami bertemu. Dan dari sorot matanya, aku tahu. Ia baru saja mendengar sesuatu yang seharusnya tidak pernah diucapkan oleh seorang ayah pada hari kelahiran anaknya. Perawat itu buru-buru meletakkan baki obat di atas meja kecil. Ia berusaha bersikap profesional, tetapi aku bisa melihat kedua tangannya sedikit gemetar. Pak, mungkin ibu sebaiknya tidak diajak berbicara terlalu banyak dulu. Kondisinya masih lemah setelah operasi. Arga hanya mendengus pelan. Aku sudah selesai. Tanpa menoleh sedikit pun ke arah bayi kami, ia berbalik dan melangkah keluar. Pintu kamar kembali tertutup. Aku hanya mampu menatap pintu itu dengan mata kosong. Rasanya seperti seluruh tenagaku ikut keluar bersama langkah kaki suamiku. Perawat mendekat sambil memeriksa infusku. Ibu tarik napas pelan. Ya. Aku tidak menjawab. Air mataku terus mengalir membasahi bantal. Yang lebih menyakitkan dari rasa nyeri bekas operasi adalah kenyataan bahwa anakku bahkan belum sempat dipeluk ayahnya. Perawat itu mengusap pelan punggung tanganku. Jangan terlalu dipikirkan dulu, Bu. Yang penting ibu pulih. Aku tersenyum hambar. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Beberapa menit yang lalu aku masih percaya keluargaku lengkap. Sekarang, semuanya terasa runtuh. Mataku beralih ke bayi mungil di samping tempat tidur. Ia mulai menggeliat pelan sebelum akhirnya menangis lirih. Tangisan pertamanya justru membuat dadaku semakin sesak. Dengan tubuh yang masih lemah, aku memiringkan badan sedikit demi sedikit. Rasa sakit di jahitan membuat napasku tercekat. Tetapi aku tetap berusaha mendekat. Halo, Nak. Suaraku bergetar. Maaf, ibu belum bisa gendong kamu. Air mataku kembali jatuh. Bayi kecil itu terus menangis seolah mencari kehangatan. Perawat segera mengangkatnya lalu meletakkannya perlahan di dekat dadaku. Begitu pipinya menyentuh kulitku, tangisnya perlahan mereda. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak sadar, aku benar-benar merasa menjadi seorang ibu. Namun di saat yang sama, aku juga merasa menjadi perempuan paling gagal di dunia. Ucapan Arga terus berputar di kepalaku. Kamu bahkan gak bisa jadi wanita sempurna. Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada pisau bedah yang membelah perutku. Padahal selama hamil, Arga tidak pernah menunjukkan perubahan seperti itu. Kami menikah hampir 6 tahun. 5 tahun pertama kami habiskan berpindah dari satu dokter ke dokter lain. Setiap kali hasil tes kehamilan menunjukkan satu garis, aku selalu berpura-pura kuat. Padahal setiap malam aku menangis diam-diam di kamar mandi agar Arga tidak mendengarnya. Ia selalu memelukku. Tenang saja. Tuhan pasti kasih waktu yang terbaik. Kalimat itu membuatku bertahan. Ketika akhirnya 2 garis merah muncul di alat tes kehamilan, Arga bahkan menangis lebih dulu. Ia memelukku erat. Akhirnya kita jadi orang tua. Hari itu menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup kami. Atau setidaknya, aku mengira begitu. Kehamilanku dijaga sangat ketat. Dokter mengatakan usiaku yang hampir 30 tahun membuatku harus lebih berhati-hati. Aku berhenti bekerja, mengurangi aktivitas, rutin kontrol, minum vitamin. Bahkan makanan favoritku pun kutinggalkan demi bayi kami. Semua kulakukan dengan senang hati. Karena setiap kali bayi itu menendang dari dalam perutku, aku merasa semua pengorbanan itu layak. Namun kebahagiaan itu mulai berubah ketika kandunganku memasuki bulan ke-7. Suatu sore, ibu mertuaku datang membawa beberapa kerabat. Awalnya aku senang. Kupikir mereka datang untuk menjenguk. Ternyata pembicaraan mereka membuatku tidak nyaman. Saya dulu lahiran 4 anak. Semuanya normal. Salah satu bibi Arga berkata sambil tertawa kecil. Iya, perempuan sekarang MAH dikit-dikit operasi. Yang lain ikut menimpali. Kalau sesar kan enak. Tinggal tidur.
Tahu-tahu bayinya keluar. Mereka semua tertawa. Aku hanya ikut tersenyum meski hatiku terasa tidak enak. Bu Ratna menoleh ke arahku. Nadia, kamu nanti jangan sampai operasi ya. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu, kalau memang memungkinkan. Beliau langsung menggeleng. Bukan kalau memungkinkan. Niatnya harus kuat. Perempuan itu kodratnya melahirkan normal. Aku terdiam. Arga yang sedang duduk di ruang tamu hanya sesekali melihat ke arah kami. Ia tidak membela. Tidak juga menegur ibunya. Sejak hari itu, setiap kontrol kehamilan aku selalu dihantui ketakutan. Bukan takut menghadapi rasa sakit saat melahirkan. Melainkan takut jika akhirnya aku benar-benar harus menjalani operasi. Karena aku mulai merasa, harga diriku sebagai istri seolah ditentukan oleh cara bayiku lahir. Aku berusaha keras. Rajin berjalan kaki. Mengikuti semua saran dokter. Melakukan senam hamil. Berdoa setiap malam. Bahkan berkali-kali aku membisikkan permintaan kepada bayi di dalam kandunganku. Nah, kalau bisa kita lahir normal ya. Aku tidak sadar. Aku sedang memaksakan sesuatu yang bahkan bukan sepenuhnya bisa kutentukan. Dan hari ketika dokter mengatakan aku harus segera menjalani operasi. Menjadi awal dari semua mimpi buruk yang kini sedang kualami. Hari yang paling kutunggu akhirnya tiba. Namun bukan kontraksi yang datang lebih dulu. Melainkan wajah dokter yang mendadak berubah serius saat melihat hasil pemeriksaanku. Bu Nadia, detak jantung bayinya mulai turun. Dadaku langsung berdebar. Apa masih bisa lahir normal, Dok? Dokter Rina menatapku beberapa detik sebelum menggeleng pelan. Kita tidak punya banyak waktu. Air ketuban ibu sudah mulai keruh. Bayinya juga mulai mengalami tanda-tanda kekurangan oksigen. Aku menelan ludah. Tolong selamatkan anak saya, Dok. Itu yang akan kami lakukan. Tapi ibu harus menjalani operasi sesar sekarang. Kalimat itu membuat dunia di sekelilingku seakan berhenti. Bukan karena aku takut dioperasi. Aku takut pada reaksi suamiku. Aku langsung mencari Arga yang berdiri di dekat pintu ruang pemeriksaan. Mataku memohon. Mas, aku harus operasi. Arga tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke arah ibunya. Bu Ratna menghela napas panjang sambil menggeleng pelan. Sayang sekali. Hanya 2 kata. Tetapi 2 kata itu terasa seperti vonis. Aku ingin menjelaskan bahwa aku juga ingin melahirkan normal. Aku sudah berusaha. Aku sudah mengikuti semua anjuran dokter. Aku sudah berjalan setiap pagi. Aku sudah senam hamil. Aku bahkan rela menahan sakit selama berjam-jam. Tapi tubuhku tidak lagi punya pilihan. Dokter kembali berbicara. Pak Arga, kami butuh persetujuan tindakan sekarang. Arga menerima berkas itu. Ia membaca sekilas. Lalu menandatangani tanpa sepatah kata pun. Tidak ada genggaman tangan. Tidak ada kalimat penyemangat. Tidak ada pelukan. Yang kudapat hanya tatapan datar. Seolah aku baru saja mengecewakannya. Perawat mulai mendorong ranjangku menuju ruang operasi. Aku melihat langit-langit rumah sakit berlalu perlahan di atas kepalaku. Lampu demi lampu kulewati. Semakin dekat ke ruang operasi, napasku semakin pendek. Aku menggenggam tasbih kecil yang selalu kubawa. Air mataku menetes tanpa suara. Ya Allah. Kalau memang harus memilih, tolong selamatkan anakku. Kalau harus aku yang menanggung semuanya, aku ikhlas. Aku tidak meminta agar tubuhku tetap utuh. Aku tidak meminta agar bekas lukaku hilang. Aku hanya meminta bayiku hidup. Saat pintu ruang operasi terbuka, udara dingin langsung menyentuh kulitku. Para dokter dan perawat bergerak cepat. Semuanya terdengar sibuk. Tetapi anehnya, hatiku justru terasa sangat tenang. Aku yakin, sebentar lagi aku akan menjadi ibu. Dan Arga akan menjadi ayah. Aku masih percaya kami akan menangis bahagia bersama. Aku tidak tahu. Di luar ruang operasi itu, seseorang sedang sibuk mengirim pesan kepada perempuan lain. Aku baru mengetahui semuanya beberapa minggu kemudian. Saat itu salah satu perawat yang bertugas hari operasiku datang menjengukku secara diam-diam. Namanya perawat Siska. Ia tampak ragu sejak pertama masuk ke ruang rawat. Ibu Nadia. Ada sesuatu yang selama ini mengganggu pikiran saya. Aku menatapnya bingung. Maksud Mbak? Ia menarik napas panjang.
Sebenarnya saya tidak boleh ikut campur urusan pribadi pasien. Tapi setelah mendengar apa yang suami ibu katakan waktu itu, saya merasa ibu berhak tahu. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Tahu apa? Perawat Siska menggenggam kedua tangannya sendiri. Hari operasi itu. Begitu ibu masuk ruang operasi, suami ibu tidak menunggu di depan seperti ayah-ayah lain. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, beliau menatapku penuh iba. Saya melihat beliau keluar rumah sakit bersama seorang perempuan yang sedang hamil besar. Tubuhku langsung membeku. Perempuan hamil. Aku menggeleng pelan. Tidak. Itu pasti orang lain. Perawat Siska menundukkan kepala. Saya juga berharap begitu. Tapi sebelum pergi, saya mendengar perempuan itu memanggil beliau. Mas Arga. Aku tidak sanggup lagi menahan air mata. Jadi, saat aku sedang mempertaruhkan nyawa di meja operasi, saat aku berjuang agar anak kami tetap hidup, suamiku justru meninggalkan rumah sakit. Bukan karena pekerjaan, bukan karena keadaan darurat, melainkan untuk menemui perempuan lain yang juga sedang mengandung. Dan yang paling menghancurkan, ia memilih berada di sisi perempuan itu saat aku paling membutuhkan dirinya. Sejak hari itu, aku mulai bertanya-tanya, apakah Arga memang baru berubah setelah aku dioperasi? Atau sebenarnya, aku saja yang selama ini terlalu sibuk mempercayainya? Selama dirawat di rumah sakit, Arga hanya datang sekali. Itu pun tidak lebih dari 15 menit. Ia tidak bertanya apakah jahitan operasiku masih sakit. Tidak bertanya apakah aku sudah makan. Bahkan tidak sekalipun menggendong putri kami. Ia hanya berdiri di dekat pintu sambil memainkan ponselnya. Ada yang mau kamu omongin? Aku memberanikan diri bertanya. Ia menghela napas panjang seolah keberadaanku mengganggu. Nanti saja kalau kamu sudah pulang. Nanti kapan? Kalau semuanya sudah selesai. Jawaban itu membuat dadaku semakin sesak. Apa yang selesai? Arga menatapku datar. Rumah tangga kita. Aku terdiam. Aku berharap ia sedang marah. Aku berharap ia hanya sedang lelah. Tapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang lain. Ia benar-benar sudah mengambil keputusan. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, pintu kamar kembali terbuka. Bu Ratna masuk sambil membawa sekotak buah. Namun sejak melihatku, ia tidak menunjukkan wajah seorang ibu mertua yang sedang menjenguk menantunya yang baru melahirkan. Tatapannya justru penuh kekecewaan. Gimana jahitannya? Masih sakit, Bu. Ya wajar. Beliau duduk di kursi. Lalu tanpa melihat cucunya sedikit pun, ia berkata pelan. Ibu sebenarnya sedih. Aku menatapnya bingung. Sedih kenapa, Bu? Ibu berharap cucu pertama lahir normal. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Bu, dokter bilang kondisi bayinya. Beliau langsung memotong. Ibu juga pernah melahirkan. Dulu nggak ada sedikit-sedikit operasi. Aku mencoba tersenyum. Bukan saya yang memilih, Bu. Tapi tetap saja hasilnya begini. Aku menunduk. Maaf. Entah kenapa kata itu keluar begitu saja. Padahal aku tidak melakukan kesalahan. Namun saat itu, aku benar-benar merasa bersalah. Bu Ratna kembali berbicara. Kamu tahu nggak kenapa Arga kecewa? Aku menggeleng pelan. Karena laki-laki itu pasti ingin istrinya sempurna. Air mataku kembali mengalir. Bu, saya sudah berusaha. Berusaha saja nggak cukup. Beliau berdiri. Lihat Maya. Namanya kembali disebut. Aku langsung mengangkat kepala. Maya? Iya. Perempuan itu jauh lebih kuat. Dia bahkan bilang ingin melahirkan normal supaya anaknya bangga punya ibu. Kalimat itu seperti sengaja dilempar untuk menusuk harga diriku. Aku menggenggam selimut erat-erat. Siapa? Maya itu, Bu. Bu Ratna tampak sadar telah keceplosan. Beliau langsung memalingkan wajah. Enggak penting. Tapi saya dengar namanya terus. Tolong jawab, Bu. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian Bu Ratna menarik napas panjang. Kalau Arga sendiri belum cerita. Berarti bukan hak ibu. Beliau melangkah keluar begitu saja.
meninggalkanku bersama 1000 pertanyaan. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti ada kepingan-kepingan cerita yang belum bisa kususun. Arga, Maya, bayi laki-laki, ucapan tentang wanita sempurna. Semuanya saling berkaitan. Tapi aku belum tahu bagaimana. Malam itu putriku terus menangis. Perawat berkata mungkin ia hanya ingin dipeluk. Aku menggendongnya dengan tubuh yang masih terasa nyeri. Bekas operasi seperti ditarik setiap kali aku berdiri. Namun setiap kali kulihat wajah mungilnya, aku kembali kuat. Ayah pasti sayang sama kamu. Aku berbisik sambil mengusap pipinya. Meski jauh di dalam hati, aku mulai meragukan ucapanku sendiri. Sekitar pukul 11 malam, layar ponselku menyala. Pesan dari Arga. Aku langsung membukanya dengan penuh harap. Namun isi pesannya membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Kalau nanti pulang dari rumah sakit, kita bicara soal perceraian. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tidak ada sapaan. Tidak ada pertanyaan tentang bayinya. Tidak ada rasa bersalah. Hanya satu kalimat pendek. Ia menghancurkan harapan terakhirku untuk mempertahankan keluarga kami. Aku tidak tidur semalaman. Ponsel itu masih berada di genggamanku. Layar sudah berkali-kali padam, tetapi isi pesannya terus terbayang jelas di kepalaku. Kalau nanti pulang dari rumah sakit, kita bicara soal perceraian. Aku membaca lagi, lalu lagi. Barangkali aku salah paham. Barangkali yang ingin ia cerai bukan aku. Barangkali aku akhirnya menyerah. Tidak ada penjelasan lain. Suamiku benar-benar ingin mengakhiri pernikahan kami. Tepat beberapa hari setelah aku melahirkan anak kami. Aku menoleh ke arah putriku yang sedang tertidur pulas di ranjang bayi. Dadaku kembali terasa sesak. Maafin ibu ya, nak. Ayah sama ibu belum bisa jadi orang tua yang baik buat kamu. Air mataku menetes ke pipinya. Ia hanya menggerakkan bibir kecilnya, lalu kembali tertidur. 2 hari kemudian, dokter memperbolehkanku pulang. Perawat membantu memasukkan pakaian dan perlengkapan bayi ke dalam tas. Aku masih terus melirik pintu. Berharap Arga datang menjemput. Sampai semua administrasi selesai. Ia tetap tidak muncul. Yang datang justru sopir langganan keluarga. Pak Arga ada urusan, Bu. Hanya itu penjelasannya. Aku mengangguk pelan. Bahkan untuk membawa pulang istri dan anaknya sendiri, ia sudah tidak memiliki waktu. Perjalanan menuju rumah terasa sangat panjang. Aku memeluk putriku erat-erat. Sepanjang jalan aku terus memandangi wajahnya. Semakin lama kulihat, semakin mirip Arga. Hidungnya, bibirnya, bahkan lekukan alisnya. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa begitu mudah menolak darah dagingnya sendiri? Mobil akhirnya berhenti di depan rumah. Rumah yang selama ini selalu membuatku ingin segera pulang. Namun hari itu, aku justru takut turun. Begitu pintu terbuka, suasana rumah terasa aneh. Sepi. Tidak ada hiasan penyambutan. Tidak ada balon. Tidak ada senyum. Yang ada hanya Bu Ratna yang berdiri di ruang tamu sambil melipat tangan. Kamu sudah pulang? Iya, Bu. Beliau hanya melirik sebentar ke arah bayi di pelukanku. Lihat kamarnya. Aku mengernyit. Kamar. Iya. Aku berjalan pelan menuju kamar utama. Setiap langkah masih terasa nyeri karena bekas operasi belum benar-benar pulih. Saat pintu kubuka, aku terpaku. Lemari pakaianku terbuka. Sebagian besar bajuku sudah dimasukkan ke dalam kardus. Peralatan bayiku juga dipisahkan. Seolah seseorang sedang bersiap memindahkanku. Tanganku langsung gemetar. Aku keluar lagi. Bu, kenapa barang-barang saya dipindahkan? Bu Ratna menjawab dengan tenang. Supaya nanti lebih gampang. Gampang untuk apa? Beliau menatapku tanpa rasa bersalah. Kalau kamu sudah resmi cerai. Aku merasa lututku hampir lemas. Bu, saya bahkan baru pulang dari rumah sakit. Ibu tahu. Lalu kenapa? Karena semuanya sudah diputuskan. Siapa yang memutuskan? Arga. Dadaku seperti diremas. Aku menggeleng pelan. Enggak mungkin. Kami belum pernah bicara. Bu Ratna tersenyum tipis. Arga sudah bicara sama ibu. Ia sudah mantap. Aku memeluk putriku semakin erat. Terus, saya sama anak saya harus bagaimana?
Itu urusan kalian. Tapi rumah ini milik Arga. Kalau nanti kamu mau pulang ke rumah orang tuamu, ibu rasa itu lebih baik. Aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya kembali masuk ke kamar. Kardus-kardus itu masih berserakan di lantai. Aku duduk perlahan di tepi kasur. Lalu menangis tanpa suara. Aku baru beberapa hari menjadi seorang ibu. Bekas jahitan di perutku masih terasa perih setiap kali bergerak. Namun ternyata, luka yang paling sulit kutahan bukanlah luka operasi, melainkan kenyataan bahwa keluargaku sedang diusir dari rumah yang ikut kubangun bersama. Sore harinya, suara mobil berhenti di halaman. Aku langsung mengusap air mata. Arga pulang. Jantungku berdegup kencang. Aku masih berharap. Mungkin semua ini hanya salah paham. Mungkin ia sedang berada di bawah tekanan. Aku keluar membawa putriku. Mas. Arga berhenti melangkah. Tatapannya jatuh ke arah bayi kami. Hanya sebentar. Lalu kembali dingin. Aku mau ngomong. Iya, kita masuk dulu. Ya. Nggak usah. Ia mengeluarkan sebuah map coklat dari tas kerjanya. Lalu meletakkannya di atas meja ruang tamu. Aku sudah siapkan semuanya. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Di halaman paling atas, tertulis jelas. Surat gugatan perceraian. Saat mataku turun ke bagian alasan gugatan, dadaku seolah berhenti berdetak. Alasan yang ditulis Arga membuatku merasa dihina untuk kedua kalinya. Ia menuliskan bahwa aku tidak mampu memenuhi harapan sebagai istri dan telah membuat hubungan rumah tangga kehilangan keharmonisan. Aku membaca surat itu berkali-kali. Semakin kubaca, semakin sulit aku mempercayainya. Bukan karena aku tidak mengenali tanda tangan Arga. Aku sangat hafal bentuk tanda tangannya. Yang membuatku sesak adalah alasan yang ia tulis. Tidak mampu memenuhi harapan sebagai istri. Kalimat itu seolah menghapus semua pengorbananku selama 6 tahun terakhir. Aku mengangkat kepala. Mas, maksudnya apa? Arga menyandarkan tubuhnya ke dinding. Kamu sudah baca. Tapi aku nggak ngerti. Aku rasa sudah jelas. Aku menggigit bibirku. Aku kurang apa, Mas? Aku berhenti kerja waktu hamil. Aku nurutin semua kata dokter. Aku jaga kandungan kita. Aku bahkan rela dioperasi supaya anak kita selamat. Suaraku mulai bergetar. Apa kurangnya? Arga mengembuskan napas pelan. Masalahnya justru di situ. Aku mengernyit. Apa? Kamu selalu merasa semua keputusanmu benar. Aku memandangnya tanpa berkedip. Keputusan apa? Operasi itu. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Mas, itu bukan keputusan aku. Itu keputusan dokter. Kalau nggak dioperasi, bayi kita bisa meninggal. Arga menggeleng pelan. Itu kata dokter. Laki-laki mana yang nggak kecewa lihat istrinya nggak bisa melahirkan normal? Aku terpaku. Kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada saat ia mengaku berselingkuh. Karena kali ini, ia mengatakannya dengan sangat tenang. Seolah itu adalah sesuatu yang wajar. Aku menatap wajahnya lama. Apa selama ini kamu benar-benar berpikir seperti itu? Iya. Jawabannya singkat. Tanpa ragu. Tanpa rasa bersalah. Air mataku kembali jatuh. Kalau memang aku harus memilih operasi demi menyelamatkan anak kita, aku akan tetap memilih operasi. 1000 kali pun aku akan memilih hal yang sama. Arga tersenyum sinis. Itu karena kamu nggak pernah ngerti perasaan laki-laki. Aku benar-benar tidak mengenali pria yang berdiri di depanku. Kemana Arga yang dulu selalu menggenggam tanganku setiap kontrol kehamilan? Kemana Arga yang dulu berkata keselamatanku lebih penting daripada apapun? Atau, semua itu memang hanya topeng? Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku fokus merawat putriku. Setiap 2 jam sekali ia menyusu. Setiap malam ia terbangun. Bekas jahitan operasiku masih terasa nyeri setiap kali bangun dari tempat tidur. Kadang aku menangis diam-diam di kamar mandi karena rasa sakitnya. Tetapi setiap melihat putriku tersenyum dalam tidur, semua lelah itu seakan hilang. Sayangnya, kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, tubuh putriku terasa lebih hangat dari biasanya. Awalnya kupikir hanya karena cuaca.
Namun menjelang siang, ia mulai rewel. Napasnya terdengar lebih cepat. Aku panik. Badan anakku panas. Bu Ratna hanya melirik sekilas. Paling cuma masuk angin. Masih bayi, Bu. Makanya jangan digendong terus. Aku langsung menelepon Arga. 1 kali. Tidak diangkat. 2 kali. Tetap tidak diangkat. 3 kali. Ponselnya justru dimatikan. Tanganku mulai gemetar. Aku akhirnya memesan taksi online dan membawa putriku ke rumah sakit sendirian. Sepanjang perjalanan aku terus memeluknya. Jangan kenapa-kenapa ya, Nak. Ibu di sini. Setelah diperiksa, dokter mengatakan putriku mengalami infeksi ringan dan harus dirawat sementara. Aku langsung merasa bersalah. Maaf, Dok. Apa saya salah merawat anak saya? Dokter menggeleng. Bukan begitu. Ibu juga jangan terlalu kelelahan. Stres setelah melahirkan bisa memengaruhi kondisi ibu dan bayi. Aku hanya menunduk. Kalau saja dokter tahu. Yang membuatku tidak bisa tidur bukan hanya karena mengurus bayi, tetapi karena setiap malam aku menangis memikirkan rumah tanggaku. Saat dokter selesai menulis resep, beliau tiba-tiba bertanya, "Suaminya mana, Bu?" Pertanyaan sederhana itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku terdiam cukup lama, lalu menjawab lirih, "Ada, tapi bukan di samping saya." Dokter tidak bertanya lagi. Beliau hanya mengangguk pelan. Tatapan iba di wajahnya membuatku semakin sulit menahan air mata. Di luar ruang periksa, sambil menggendong putriku yang masih terlelap karena obat, aku melihat seorang perempuan berdiri di ujung lorong rumah sakit. Wajahnya tidak asing. Rambut panjang. Gaun hamil berwarna krem. Dan di sampingnya, berdiri Arga. Ia sedang tersenyum. Senyum yang sudah sangat lama tidak pernah lagi kulihat saat bersamaku. Perempuan itu memegang perutnya yang besar. Sedangkan Arga dengan hati-hati membawakan tas dan botol minumnya. Aku membeku di tempat. Beberapa detik kemudian, perempuan itu memanggil pelan. "Mas." Arga spontan menoleh. Lalu tanpa sadar, ia menggenggam tangan perempuan itu. Saat itulah aku akhirnya tahu. Perawat Siska tidak pernah berbohong. Aku refleks bersembunyi di balik dinding lorong. Entah kenapa. Padahal yang seharusnya merasa bersalah adalah Arga. Bukan aku. Namun saat melihat mereka berdiri berdekatan, tubuhku seperti kehilangan tenaga. Aku takut. Takut melihat kenyataan yang selama ini berusaha kutolak. Arga mengambil sebotol air mineral dari tas perempuan itu. "Tadi dokter bilang kamu jangan terlalu capek." Perempuan itu tersenyum manja. "Iya, Mas. Untung Mas selalu ada." Kalimat itu seperti pisau yang kembali mengoyak luka di dadaku. Selama beberapa minggu terakhir, aku mengurus bayi kami sendirian. Bangun setiap 2 jam. Mengganti popok. Membersihkan bekas muntah. Menahan nyeri jahitan operasi. Sementara laki-laki yang bersumpah akan mendampingiku seumur hidup, justru sedang menjaga perempuan lain. Aku menggenggam tali tas bayi begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Aku ingin menghampiri mereka. Aku ingin bertanya, "Kenapa? Apa salahku? Apa kurangku?" Tapi langkahku tidak sanggup bergerak. Aku hanya bisa menangis tanpa suara. Beberapa saat kemudian, Arga menoleh ke arah ruang periksa anak. Jantungku hampir berhenti. Aku buru-buru memalingkan wajah. Syukurlah ia tidak melihatku. Ia kemudian merangkul bahu perempuan itu dan berjalan menuju lift. Sebelum pintu lift tertutup, aku sempat mendengar perempuan itu berkata pelan, "Kalau anak kita lahir nanti, Mas janji kan tetap di samping aku." Arga tersenyum. "Iya. Aku nggak akan ninggalin kamu." Kalimat itu membuat kakiku lemas. Dulu, kalimat yang sama pernah ia ucapkan kepadaku. Malam harinya, putriku masih harus dirawat. Aku duduk sendirian di samping ranjang bayi. Ruangan terasa sunyi. Hanya suara alat monitor yang sesekali berbunyi. Pikiranku terus kembali ke rumah sakit siang tadi. Siapa sebenarnya perempuan itu? Apakah benar dia Maya? Apakah benar bayi yang dikandungnya anak Arga? Kalau memang begitu, sejak kapan semua ini terjadi? Air mataku kembali jatuh. Aku merasa menjadi istri paling bodoh. Begitu banyak tanda yang selama ini kuabaikan. Arga yang mulai sering pulang larut. Ponselnya yang selalu dibalik.
Kebiasaannya membawa ponsel ke kamar mandi. Alasan lembur hampir setiap minggu. Aku selalu memilih percaya. Karena bagiku, kepercayaan adalah dasar sebuah pernikahan. Ternyata, kepercayaan itulah yang paling mudah dihancurkan. Keesokan paginya, saat aku sedang membeli sarapan di kantin rumah sakit, seseorang memanggilku dari belakang. Bu Nadia. Aku menoleh. Ternyata perawat Siska. Wajahnya tampak ragu. Maaf kalau saya mengganggu. Enggak apa-apa, Mbak. Beliau duduk di kursi seberangku. Beberapa detik ia hanya diam. Seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Ada yang ingin saya sampaikan. Jantungku kembali berdegup. Apa itu? Perawat Siska menarik napas panjang. Sebenarnya saya sudah menahan ini sejak hari ibu operasi. Tapi hati saya nggak tenang. Aku mulai merasa firasat buruk. Beliau membuka map kecil yang dibawanya. Lihat ini dulu. Dari dalam map itu keluar selembar formulir pendaftaran pasien. Di bagian atas tertulis tanggal yang sangat kukenal. Tanggal aku menjalani operasi sesar. Tanganku mulai gemetar. Lalu, perawat Siska menunjuk sebuah nama. Maya Prameswari. Aku membaca perlahan. Usia kehamilan, 38 minggu. Status, kontrol menjelang persalinan. Nama penanggung jawab. Mataku langsung berhenti. Napas terasa tercekat. Di kolom itu tertulis jelas satu nama. Arga Pratama. Aku merasa dunia di sekelilingku mendadak gelap. Berarti, di hari yang sama ketika aku mempertaruhkan nyawaku demi melahirkan anak kami, suamiku juga sedang mendampingi perempuan lain, yang sebentar lagi akan melahirkan. Aku menatap lembar pendaftaran itu cukup lama. Mataku berkali-kali memastikan bahwa aku tidak salah membaca. Nama pasien, Maya Prameswari. Penanggung jawab, Arga Pratama. Tanganku mulai bergetar hebat. Mbak. Ini benar. Perawat Siska mengangguk pelan. Saya tidak mungkin memalsukan dokumen rumah sakit. Tapi saya juga tidak boleh membawa dokumen ini keluar. Saya hanya ingin ibu tahu kalau selama ini firasat ibu tidak salah. Aku tidak lagi mampu berkata-kata. Seluruh tubuhku terasa dingin. Ternyata bukan hanya perselingkuhan. Arga benar-benar sudah menjalani kehidupan lain. Dengan perempuan lain. Dengan bayi yang sebentar lagi lahir. Sementara aku masih berharap ia berubah. Masih berharap ia kembali menjadi suami yang dulu. Aku tersenyum pahit. Betapa bodohnya aku. Beberapa hari kemudian putriku diizinkan pulang. Kondisinya sudah jauh lebih baik. Aku mengucapkan terima kasih kepada semua perawat sebelum meninggalkan rumah sakit. Saat sampai di rumah, suasananya masih sama. Sepi. Dingin. Tidak ada lagi rasa bahwa rumah itu adalah tempatku pulang. Malam harinya Arga akhirnya datang. Ia duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Aku mau bahas perceraian. Aku mengangguk pelan. Anehnya, aku tidak lagi menangis. Mungkin karena air mataku sudah habis. Apa kamu benar-benar yakin? Tentu. Karena Maya. Ia menatapku beberapa detik. Lalu menjawab tanpa rasa malu. Iya. Jawaban itu justru membuat hatiku lebih tenang. Setidaknya, untuk pertama kalinya ia berhenti berbohong. Sejak kapan? Hampir 2 tahun. Aku langsung memejamkan mata. 2 tahun. Berarti saat aku masih menjalani program hamil. Saat aku menangis setiap kali hasil tes selalu negatif. Saat aku menyalahkan tubuhku sendiri. Saat aku merasa belum bisa menjadi istri yang sempurna. Di saat yang sama, suamiku justru sedang membangun hubungan dengan perempuan lain. Aku tertawa pelan. Tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Lucu ya? Aku sibuk menyalahkan diri sendiri. Padahal yang rusak ternyata bukan tubuhku, melainkan kesetiaan suamiku. Arga terlihat tidak nyaman. Sudahlah. Nggak usah dibahas lagi. Aku cuma mau semuanya selesai baik-baik. Aku menatapnya tajam. Baik-baik. Kamu selingkuh. Kamu meninggalkan aku saat operasi. Kamu mengajukan cerai beberapa hari setelah aku melahirkan. Lalu sekarang kamu bilang baik-baik. Ruangan mendadak sunyi. Arga mengalihkan pandangan. Seperti biasa.
Ia tidak pernah sanggup menghadapi kenyataan yang ia ciptakan sendiri. Seminggu kemudian aku menerima undangan sidang mediasi. Aku datang sendiri sambil menggendong putriku. Ayah dan ibuku sebenarnya ingin menemaniku. Namun aku memilih menghadapi semuanya sendiri. Aku ingin Arga melihat bahwa perempuan yang selama ini ia anggap lemah masih mampu berdiri tanpa dirinya. Beberapa menit kemudian Arga datang. Namun, ia tidak datang sendirian. Di belakangnya berjalan seorang perempuan dengan perut yang sudah sangat besar. Wajahnya cantik. Kulitnya bersih. Ia mengenakan gaun hamil berwarna biru muda. Begitu melihatku, perempuan itu tersenyum tipis. Seolah dialah pemenangnya. Arga berjalan menghampiriku. Nadia. Aku kenalin. Belum selesai ia berbicara. Perempuan itu lebih dulu mengulurkan tangan. Halo. Aku Maya. Maaf kalau perkenalan kita jadi seperti ini. Nada suaranya lembut, tetapi setiap katanya terasa penuh kemenangan. Aku tidak menyambut uluran tangannya. Aku hanya menatap wajahnya. Lama. Lalu pandanganku turun ke arah perutnya. Perut yang selama ini menjadi alasan suamiku menghancurkan rumah tangga kami. Maya mengusap perutnya pelan. Sebentar lagi anak kami lahir. Aku harap setelah perceraian ini selesai, kita sama-sama bisa hidup tenang. Aku menatapnya tanpa berkedip, lalu menjawab pelan. Tenang. Percayalah. Kalau kebahagiaanmu dimulai dari air mata perempuan lain, biasanya Tuhan belum selesai menulis akhir ceritanya. Maya langsung terdiam. Sedangkan Arga menatapku dengan wajah kesal. Mereka belum tahu bahwa beberapa minggu lagi, sebuah hasil pemeriksaan akan membalikkan seluruh hidup mereka. Kalimatku membuat Maya langsung terdiam. Senyum yang sejak tadi menghiasi wajahnya perlahan memudar. Namun Arga justru tertawa pelan. Nadia, kamu masih percaya karma? Aku menatapnya tenang. Aku percaya setiap perbuatan ada akibatnya. Ia menggeleng sambil tersenyum meremehkan. Kamu terlalu banyak drama. Yang terjadi ya terjadi. Aku mencintai Maya. Aku ingin membangun keluarga yang baru. Dan kamu harus belajar menerima. Aku mengangguk pelan. Baik. Hanya satu kata itu yang keluar dari mulutku. Justru jawabanku membuat Arga terlihat heran. Ia mungkin menunggu aku menangis, memohon, atau marah seperti sebelumnya. Tapi tidak. Entah sejak kapan. Hatiku mulai lelah memperjuangkan seseorang yang bahkan tidak lagi menganggapku sebagai istrinya. Mediator kemudian mempersilakan kami masuk ke ruang mediasi. Ruangan itu sederhana. Hanya ada satu meja panjang, beberapa kursi, dan seorang mediator yang berusaha menenangkan suasana. Beliau melihat kami bergantian. Lewat proses mediasi ini, saya berharap masih ada kemungkinan berdamai. Aku hanya diam. Sementara Arga langsung menjawab. Saya tetap ingin bercerai. Mediator menoleh kepadaku. Bagaimana dengan Ibu Nadia? Aku mengusap kepala putriku yang sedang tertidur di pelukanku. Beberapa minggu yang lalu, aku mungkin akan memohon agar rumah tangga ini diselamatkan. Namun sekarang, aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri. Saya tidak akan memaksa seseorang yang sudah memilih perempuan lain. Mediator mengangguk pelan. Lalu bagaimana mengenai hak asuh anak? Arga menjawab lebih dulu. Anaknya ikut ibunya. Aku menoleh kaget. Bukan karena ingin berebut hak asuh, tetapi karena begitu mudahnya ia melepaskan anak kandungnya. Bahkan kamu nggak mau memperjuangkannya. Arga menggeleng. Enggak. Aku akan fokus sama keluarga baruku. Kalimat itu membuat mediator ikut terdiam. Beliau menatap Arga beberapa saat. Seolah tidak percaya ada seorang ayah yang mengucapkannya setenang itu. Mediasi hari itu berakhir tanpa kesepakatan. Perceraian tetap berlanjut. Saat keluar dari gedung pengadilan, aku melihat Maya sedang menunggu di mobil. Begitu Arga masuk, ia langsung tersenyum. Aku hanya memalingkan wajah. Aku tidak ingin lagi menghabiskan air mata untuk mereka. Beberapa hari setelah sidang pertama, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Selamat siang. Apakah benar dengan Ibu Nadia? Iya. Saya dari klinik Andra Fertility. Aku mengernyit. Ada apa ya? Ibu,
Kami sedang melakukan audit data pasien lama. Kami ingin memastikan beberapa dokumen pemeriksaan masih tersimpan dengan benar. Nama klinik itu langsung mengingatkanku pada masa-masa paling berat dalam hidupku. 2 tahun lalu, saat aku dan Arga menjalani program hamil, aku masih ingat bagaimana setiap bulan kami datang dengan penuh harapan. Menjalani berbagai pemeriksaan, menghabiskan tabungan, berdoa agar segera diberi anak. Namun setelah beberapa bulan, Arga tiba-tiba menolak melanjutkan program. Ia berkata sudah lelah. Aku mengira saat itu ia hanya putus asa. Sekarang, semuanya terasa berbeda. Petugas di telepon kembali berbicara. Kalau berkenan, kami ingin ibu datang. Ada beberapa hasil pemeriksaan yang perlu kami konfirmasi langsung. Aku mulai merasa aneh. Hasil pemeriksaan apa? Maaf, Bu. Kami tidak bisa menjelaskan lewat telepon. Tapi ini berkaitan dengan pemeriksaan kesuburan yang dulu dilakukan ibu dan bapak Arga. Dadaku langsung berdebar. Aku menatap putriku yang sedang tidur di sampingku. Entah kenapa, aku merasa panggilan ini bukan sekadar urusan administrasi. Seolah ada sesuatu yang selama ini sengaja disembunyikan dariku. Keesokan harinya aku datang ke klinik itu. Bangunannya masih sama. Ruang tunggunya juga tidak banyak berubah. Hanya saja, kali ini aku datang sendirian. Tanpa Arga. Tanpa harapan untuk memperbaiki pernikahan. Seorang dokter senior menyambutku dengan ramah. Silakan duduk, Bu Nadia. Beliau membuka map berwarna biru yang tampak sudah cukup lama disimpan. Di bagian depannya tertulis nama kami berdua. Nadia dan Arga. Dokter itu memandangku beberapa saat sebelum berkata pelan. Sebenarnya hasil ini sudah keluar sejak 2 tahun lalu. Tapi sepertinya ada sesuatu yang tidak pernah sampai kepada ibu. Aku mulai menggenggam ujung tas dengan gelisah. Maksud dokter? Beliau membalik beberapa lembar hasil laboratorium. Lalu meletakkan satu halaman tepat di hadapanku. Sebelum ibu membaca sendiri. Saya ingin bertanya. Selama ini, apakah suami ibu pernah mengatakan bahwa penyebab sulit hamil berasal dari kondisi ibu? Napasku langsung tertahan. Karena itulah yang selalu dikatakan Arga kepadaku selama bertahun-tahun. Aku mengangguk pelan. Iya, Dok. Mas Arga selalu bilang masalahnya ada di tubuh saya. Katanya rahim saya lemah. Katanya hormon saya bermasalah. Makanya kami sulit punya anak. Dokter itu tidak langsung menjawab. Beliau hanya menatapku dengan sorot mata penuh iba. Beberapa detik kemudian, beliau mendorong satu lembar hasil laboratorium ke hadapanku. Silakan dibaca. Tanganku gemetar saat mengambil kertas itu. Banyak istilah medis yang tidak kupahami. Namun ada satu bagian yang diberi tanda stabilo kuning. Nama pasien, Arga Pratama. Di bawahnya tertulis hasil analisis sperma. Aku membaca perlahan. Lalu berhenti di bagian kesimpulan. Jumlah sperma sangat rendah. Peluang pembuahan alami sangat kecil. Disarankan terapi lanjutan dan evaluasi andrologi. Mataku membelalak. Aku membaca lagi. Lalu sekali lagi. Tidak. Aku tidak salah membaca. Dokter kembali berbicara dengan suara tenang. Secara medis, hasil pemeriksaan ibu saat itu masih dalam batas normal. Memang ada beberapa hal kecil yang perlu diperbaiki, tetapi bukan penyebab utama sulit hamil. Beliau menunjuk hasil milik Arga. Justru pemeriksaan suami ibu yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Aku memegang kertas itu erat-erat. Tapi, selama ini dia selalu bilang, saya yang bermasalah. Dokter mengangguk pelan. Itulah yang membuat saya cukup terkejut ketika melihat data lama ini. Saat hasil keluar, kami meminta kedua pasien datang bersama untuk konsultasi. Namun yang datang hanya Bapak Arga. Dadaku langsung sesak. Hanya, Arga? Iya. Beliau meminta salinan hasil pemeriksaan. Lalu mengatakan akan menjelaskan semuanya kepada ibu di rumah. Air mataku jatuh begitu saja. Jadi, ia sudah tahu. Sejak 2 tahun yang lalu. Ia tahu bahwa masalah utama bukan berasal dariku. Ia tahu aku bukan penyebab kami sulit memiliki anak. Namun, ia memilih diam. Membiarkanku terus menyalahkan diriku sendiri. Membiarkanku menangis setiap bulan saat menstruasi datang.
membiarkanku merasa gagal sebagai seorang perempuan. Sementara ia menyimpan kebenaran itu sendirian. Aku menutup wajahku. Tangisku pecah untuk pertama kalinya sejak datang ke klinik. Bukan karena aku sedih, melainkan karena selama ini aku hidup dalam sebuah kebohongan yang sengaja dipelihara oleh orang yang paling kupercaya. Dokter memberiku segelas air. Setelah aku sedikit tenang, beliau kembali berkata, "Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan." Aku mengusap air mata. "Apa lagi, Dok?" Kehamilan ibu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Mengejutkan? Iya. Dengan hasil pemeriksaan suami ibu waktu itu, kemungkinan terjadi kehamilan alami memang sangat kecil. Bukan tidak mungkin, tetapi sangat kecil. Aku mulai memahami arah pembicaraan beliau. Artinya, kehamilan ibu adalah sebuah keberuntungan yang sangat langka. Aku langsung memeluk map hasil pemeriksaan itu. Putriku, anak yang sejak lahir ditolak ayahnya, justru menjadi bukti bahwa keajaiban masih ada. Bukan bukti bahwa aku perempuan gagal, melainkan bukti bahwa Tuhan tetap memberiku hadiah di saat semua orang meragukanku. Beberapa minggu kemudian sidang perceraian memasuki tahap akhir. Arga datang bersama Maya. Kali ini Maya sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Arga menggendong bayi itu dengan penuh kebanggaan. Pemandangan yang dulu begitu kuimpikan, namun kini tidak lagi membuatku iri. Aku hanya merasa kasihan pada putriku, karena ia tidak pernah merasakan digendong ayahnya sendiri. Sidang berlangsung singkat. Hakim mengesahkan perceraian kami. Sebelum keluar dari ruang sidang, Arga menghampiriku. Akhirnya selesai juga. Aku hanya mengangguk. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Ia tersenyum tipis. Kamu juga. Belum sempat aku menjawab, seorang pria berpakaian rapi memasuki lorong pengadilan. Ia menghampiri Maya. Permisi. Apakah Ibu Maya Prameswari? Maya terlihat bingung. Iya. Pria itu menunjukkan kartu identitas. Saya kuasa hukum saudara Dimas Wijaya. Maya langsung pucat. Ada apa? Pria itu menyerahkan sebuah amplop. Klien kami mengajukan gugatan penetapan asal-usul anak dan permohonan tes DNA. Arga langsung mengernyit. Tes DNA? Iya. Klien kami memiliki bukti bahwa selama menjalin hubungan dengan saudara Arga, saudari Maya juga masih menjalin hubungan dengan klien kami. Lorong pengadilan mendadak sunyi. Arga menoleh ke arah Maya. Wajahnya perlahan berubah. Maya, apa maksudnya ini? Maya tidak menjawab. Tangannya mulai gemetar. Beberapa minggu kemudian, hasil tes DNA akhirnya keluar. Dan hasilnya menghancurkan semua kebohongan yang selama ini mereka bangun. Bayi laki-laki yang selama ini dibanggakan Arga bukan anak kandungnya. Sedangkan putri kecilku, yang tidak pernah sekalipun ia gendong, terbukti adalah darah dagingnya sendiri. Arga datang menemuiku beberapa hari setelah hasil itu keluar. Matanya sembab. Wajahnya jauh berbeda dari pria yang dulu dengan angkuh mengatakan aku bukan wanita sempurna. Nadia. Aku salah. Tolong kasih aku kesempatan. Aku pengen jadi ayah buat anak kita. Aku menatap putriku yang sedang bermain di ruang tamu. Lalu kembali menatap Arga. Kesempatan itu sudah pernah aku kasih. Waktu aku mempertaruhkan nyawa di ruang operasi. Waktu anakmu lahir. Waktu aku menangis sendirian. Kamu yang memilih pergi. Air mata Arga jatuh. Aku nyesel. Aku menggeleng pelan. Penyesalan tidak bisa menghapus luka. Dan tidak bisa mengembalikan masa kecil anakku yang sudah kamu sia-siakan. Aku menutup pintu perlahan. Bukan karena aku membenci Arga, tetapi karena akhirnya aku memilih mencintai diriku sendiri. Dan putriku. Itu sudah lebih dari cukup. Kalau kalian ada di posisiku, apa kalian masih bisa memaafkan seseorang yang menghancurkan hidup kalian? Atau memilih menutup pintu untuk selamanya?